Tapi kita nomor 2 kan loh. Nomor 2 kan? Iya. Nih, kalau penonton mau tahu ya, Mas Koki itu untuk pasar domestik selalu kekurangan. Selalu kekurangan. Ya. Makanya ekspor tuh nomor 2. Oh. Domestiknya ada sisa, baru kita buat ekspor. Halo sahabat Asa, hari ini gue lagi berada di daerah Beji, Jalan Curug. Nah, di Gang Kaswi 1, tempatnya Bang Reja Golden Fish nih. Bang Reja Golden Fish. Nah, kali ini gue bakalan ngobrol tentang ikan mas koki. Ikan mas koki. Bukan koki ya, bukan mas koki yang sering di dapur. Ini kan mas koki nih. Nah, kebetulan orangnya ada tuh di situ tuh, lagi ngeliat-liat. Nah, gimana? Langsung aja kita lihat ke dalam ya. Yuk teman-teman, ini lokasinya Bang Reja ya. Nah, langsung aja kita ngobrol sama Bang Rejanya. Nah, kebetulan Bang Rejanya udah ada nih. Itu ngapain Pak? Murah saya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nih ketemu lagi Bang Reja nih. Baru ketemu ya? Iya. Ini gue baru tahu loh kalau di Depok itu ada juga pumpnya Mas Koki. Ini udah lama Pak? Sudah lama. Cuman memang tempat kita terselubung dan kita nggak terlalu mempublish banget. Jadi ya udah nggak banyak orang kenal. Udah banyak orang kenal ya? Ya. Iya. Nah, gue mau nanya nih Bang. Ini Abang mulai usaha itu dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2006 di sini. Di sini. Sebelum di sini masih versi rumahan itu dari tahun 2001. 2001. Ya, Lumayan juga. Udah lumayan lama juga ya? lumayan. Ini kan dari hobi kecil. Hobi kecil. Dulu kita cuma hobi-hobi aja. Terus juga sempat dagang alat tulis kantor, gift shop gitu. Nah, terus tahun 2001 itu zamannya everything $1 atau Palus, orang dulu kenalkan. Di mall-mall tuh banyak. Nah, kita keok sama mereka tuh, kalah saing, sepi akhirnya gulung tikar. Di masa nganggur ya udah mainin ikan lagi, ada lohan, mas koki, sampai akhirnya beranak dan jadi bisnis tanpa sengaja. Jadi bisnis tanpa sengaja. Ini bisnis tanpa sengaja keren nih. Nah, gue mau nanya Bang, kenapa memilih ikan mas koki? Kenapa nggak arwana asli produk Indonesia gitu? Ya, zaman dulu itu kita lebih familiar ikan yang murah meriah. Murah meriah. Ya, dari gapi, terus siklit, terus moli, semacam itu ya, mas koki. Dan yang ikan mahal yang kita piara dulu, lohan. Lohan. Ya, lohan jenisnya. Tapi nggak tahu kenapa mas koki itu lebih lucu di mata kita. Iya, dan memang dari gue SD, kalau misalkan dulu jajan sekolah, nggak pernah gue jajanin di kantin. Udah pernah jajan kantin? Gue jajannya pas pulang sekolah ke toko ikan yang abang-abang pakai sepeda. Oh, yang abang-abang pakai sepeda ya? Ya, gue pulang terus ikannya. Begitu terus setiap hari sampai banyak piaraan gue. Jadi memang gue suka sama mas koki karena dia dulu gendut jalannya kayak geol. Oh iya, benar. Nah, ini gue mau nanya Bang, ini kan mas koki ya? Ini yang jenis apa nih? Rancu. Nah, di sini ada beberapa jenis. Kita ternakin cuma 3 jenis. 3 jenis. Tapi kalau misalkan ternak yang barangnya itu hanya 2. Misalkan nih, jadi gini, icon kita saat ini adalah oranda. Oranda. Ya, mau oranda calico atau oranda red white. Lalu oranda dengan rancu. Nah, nanti rancu kita stop, kita ganti dengan yukin. Oranda dengan yukin.
jikin gitu. Itu aja gonta ganti. Iya, gonta ganti. Nah ini gue mau nanya bang, nah ikan ini kan spesies apa sih dibilang? Spesies apa ya? Lupa gue. Karper ya. Nah ini kan ikan yang salah satu yang hampir mirip sama cupang ya, yang bisa dikawinin genetik. Ya, Itu gimana sih bang? Bisa diceritain nggak gitu? ya ikan itu kan pada dasarnya dulu pertama kalinya mungkin kalau katanya sih ya dari zaman dinasti Ming itu awalnya ikan mas. Dari ikan mas mereka berevolusi jadi koi. Dari koi mereka berevolusi jadi yang ekornya pecah dua, kita bilang jikin ya. dari jikin lalu ke ryukin. Dari ryukin baru mulai tuh macam-macam, ada jadi oranda, demekin, jadi rancu, jadi mata balon, mutiara jambul, Mutiara jambul. banyak banget gitu. Jadi Nah, gini, sekarang kita udah bisa bilang ini udah apa ya, jenis yang udah paten, yang udah disukain sama orang. Mungkin kalau di Cina sana mereka masih suka menghilangkan ya, tapi kalau kita di sini enggak. nah, soalnya kan pada dasarnya kan dia cuma ada 3 warna ya. Ya, Emas, perak, sama hitam. ya betul. Tapi sekarang udah mulai ada yang gabung ya. Kaliko sebutannya. Kaliko. Dan kalikonya juga sekarang udah mulai beragam. Ada yang disebutnya kirin atau jadi oreo atau macam-macam lah. Banyak karakter warnanya. Banyak juga ya. Nah, abang kan udah lama ya main di kopi. Nah, Abang terkenal sebagai ekspor ya. ya udah mulai ekspor lah. Udah mulai ekspor ya. Udah mulai ekspor lumayan. Omsetnya gede ya. Tapi enggak, ekspor itu kita nomor 2 kan loh. Nomor 2 kan? Iya. Nih, kalau penonton mau tahu ya, Mas Koki itu untuk pasar domestik selalu kekurangan. Lalu kekurangan. Ya. Makanya ekspor itu nomor 2. Oh, Domestiknya ada sisa baru kita buat ekspor. domestik nomor 1. 1 ya. Kirain orang segitu banyaknya kopi gitu di Cisaeng aja masih banyak kan, Betul. tapi masih kekurangan. Masih kekurangan. Ciseeng pun juga ternak terus mereka. Iya. Ternak lagi dan habis lagi. Nah ini gue mau nanya bang sedikit, kalau cara pemilihan kopi itu yang bagus gimana sih? Nah, jadi pemeliharaan ikan atau kita bicara hewan pada umumnya ya. Hewan itu ada 2 kriteria petaninya atau pembreedingnya. Ada yang mereka tuh bermain di quantity, Ya kuantiti. ada yang bermain di kualitas. Nah, kalau kita bermain di kualitas, jadi kita memang agak-agak spesifik untuk nyari indukan. Spesifik ya. Spesifik. Jadi kayak gini lah contohnya, lo misalkan punya anak lo mau nikah, lo tanya dulu ke calon pasangan anak lo bibit bebek bobotnya. Harus Nah, ya. iya. Nah, kalau kita buat indukan sama seperti itu. Genetiknya apa? Terus kita lihat struktur ikannya bagaimana, kira-kira nurun nggak ke anaknya. Itu. Berarti harus lebih detail ya genetiknya. Betul. Walaupun ikan bagus belum tentu dia mempunyai genetik yang bagus dan akan menurunkan anak yang bagus juga. Makanya kita harus telusurin. Telusurin dulu. Ikan ini bagus, teman-teman yang lainnya gimana? Gitu, bagus-bagus nggak? Belum tentu sama ya. Ya. Nah ini gue pernah dengar cerita bahwa Mas Koki itu bisa diurut. Bisa apa? Bisa diurut. Nah itu yang Diurut. diurut apanya tuh? Yang diurut, kalau urut apa ya? Mungkin gini ya. Misalkan badan ada yang melengkung, Iya, gitu. ada yang Badan melengkung. agak melengkung. Nah, kalau ikannya masih kecil, tulangnya masih lunak. Sama juga seperti bayi, gitu kan. Tulangnya masih lunak, jadi masih bisa kita urut supaya dia lurus, yang tadinya bengkok jadi lurus. Gitu. Tapi kalau ikannya udah mulai besar, tulangnya udah mulai keras, nggak bisa. Udah nggak bisa diurut. Nggak bisa. Tapi kita di sini nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Ikan gue banyak tuh. Masih gue urutin satu habis waktu gue di sini. Ya kali kan khusus yang kualitas bagus, yang namanya ekspor ya, pasti kan udah ngejar kualitas ya. Kalau kualitas bagus, pasar Indonesia nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Kalau untuk ekspor itu yang komersial grade. Komersial grade. Ada juga mereka yang suka untuk kontes, tapi hanya beberapa negara Asia, misalkan Malaysia, Singapura, Filipina. Filipina. Ya, 3 negara itu. 3 negara. Cina nggak ikut. Cina mereka kuantiti nyarinya. Kuantiti. Ya, dan kita nggak pernah pasok karena kita kekurangan, nggak ada barangnya buat kuantiti itu. Gitu.
kita farm kecil. Farm kecil ya. Iya. Tapi farm kecil kan udah lumayan Bang. Alhamdulillah buat pasar domestik kita lumayan bagus, dan buat di pasar internasional juga kita udah cukup dikenal. Ini gue mau nanya Bang. Gue nanya dulu ya. Ini udah pernah ekspor ke mana aja? Negara mana aja? Terutama Asia kita udah sering. Asia udah sering. Asia udah sering. Kalau pasar luar Eropa atau Amerika permintaan banyak, tapi barangnya enggak. Ya volume. Ya quantity kita nggak ada barang untuk quantity itu. Kita menjaga kualitas hanya di grade A dan high class. Tapi untuk pemilihan grade A-nya itu seperti apa? Jadi gini, memang ada panjang kalau misalkan diceritakan. Ini masuknya ke grade A. Ini bukan ikan SQ, ini bukan ikan show class. Tapi ikan ini cenderung rapi, dan ini tidak ada lipatan, tidak ada yang rusak-rusak di badannya. Oh iya. Gitu. Ini masuknya grade A. Grade A itu. Tapi kalau biasanya yang sisa-sisanya itu dilempar kemana? Pasar? Dibuang. Buang. Sayang. Kita nggak jual. Nggak dijual? Nggak. Oh, sayang juga ya. Padahal cuan juga ya. Tapi ya gini, kalau mau bicara sayang sih sayang, tapi kita harus kembali lagi, media kita mampu nggak untuk menampung itu semua. Iya. Kembali lagi ke situ. Satu, menjaga nama juga ya ketika dijual. Menjaga kualitas. Menjaga kualitas. Ya, karena kalau kita bermain di kuantitas, kualitas udah pasti nggak bisa. Kalau misal bermain di kualitas, ya kita harus tinggalin kuantitas itu, tega nggak tega. Tega nggak tega ya. Ngeri-ngeri sedar ya. Ya, sama juga kayak pemain cupang lah ya, mungkin ya. Cupang juga sama kan. Ya, Mereka sama. mulai bermain kualitas, mereka menjaga tuh satu toples satu dari kecil sampai gede. Ya. Nah, yang lainnya udah apa mereka obral atau mereka buang atau mereka apain entah saya nggak tahu. Ini kalau dari pakannya itu sendiri, bikin sendiri apa beli pakannya? Kalau pakan basicnya kita beli dan itu masih import dari Jepang pelletnya, tapi kita coating lagi. Ya, kita coating, kita kasih ramu-ramuan, jamu-jamuan. Oh, diramu lagi ya? Iya. Kirain sama gitu Enggak, sama pakan-pakan pada dasarnya. enggak. Oh, beda ya? Beda. Jadi tetap kita pakai pelletnya itu ada dua. Ada Yang dua. pertama Mizuho. Mizuho itu dari Jepang dan itu bagus. Dan kita pakai yang terbaiknya juga itu Saki Hikari Pro. Nah, tapi itu dua pellet itu tetap kita harus coating ulang. Oh, coating ulang. Iya. Diaduk ya? Apa ada satu hari make yang ini, satu hari make ini enggak? Enggak. Oh, Jadi enggak. biasanya gini, kalau Mizuho itu dia baik untuk daily. Badan ikan bagus, badan ikan keker. Jadi zaman sekarang itu nggak ada lagi koki yang kata orang tuh lenggak-lenggok apa ya, hanya gendut doang. Hanya Tapi gendut sekarang doang. yang dilihat itu adalah gendut dan berotot. Gendut dan berotot ya? Iya, jadi gagah dia bergeraknya. Soalnya kan kita taunya koki itu ya biasa aja gitu Iya, koki aja mas koki seperti umumnya gitu ya, kan. mas koki seperti umumnya gemuk, Iya. ekornya lebar. Tapi di sini yang ekornya lebar ada beberapa ya? Ada di kolam besar. Di kolam besar ya? Hmm. Nah di sini ukuran paling besar itu berapa? Kita pernah sampai 30 cm. 30 cm? Pernah. Tapi memang nggak semua ikan bisa sampai segitu. Ikan kalau yang bisa besar, itu kecilnya tuh seperti ikan mas, panjang badannya. Panjang. Nanti begitu dia udah size 20 sentian, baru mulai membentuk. Baru mulai menggemuk, baru mulai mengisi badannya. Tapi ada faktor genetik dari Ada. kakek moyangnya? Ada. Oh, ada. Dari induknya ada. Dari induk. genetiknya. Soalnya kan kalau jarang sih yang kita lihat sampai mas koki ukuran 30 cm. Jarang. Memang Jarang. kita sendiri pun di sini jarang. Yang di teman kita yang sebelah juga nggak ada. Ya, Iya kan? Paling bakat 25 lah. betul. Tapi masih ada, ikannya masih ada tuh. Ikannya enggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak Masya Allah. Sayang banget cuy. Jadi ada ikan yang besarnya 30 cm, sayang ikannya udah nggak ada. Udah dijual apa? Almarhum. Almarhum lain. Nah, lumayan lah. Nah, gue mau nanya masalah bisnis. Bisnis ikan tuh gimana sih bang? Bisnis ikan koki. Bagus. 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 Mas Koki ini dari dulu ya kayak
kayak misalkan lohan lah ya. Lohan tuh ada pasang surutnya. Ada dia booming, habis itu tenggelam. Bumi tenggelam. Ya, terus juga cupang juga sempat kemarin ini kan booming, harganya Ya. luar biasa kan. Lumayan lama, Lumayan lama, 1 tahun lah dia. hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Nah sekarang mulai berangsur-angsur turun lagi. Kalau Mas Koki, Koi, Arwana, 3 jenis itu yang selalu stabil. Yang selalu stabil ya. Stabil naik, Dia stabil naik, nggak pernah turun. nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Permintaannya kurang terus. Permintaan kurang turun. Kurang terus. Apalagi kalau bicaranya tentang kualitas. Kualitas ya. Ya. Kalau kualitas itu selalu kekurangan barang. Yang kuantitas saja kurang, apalagi yang kualitas. Yang kuantitas ya, kuantitasnya banyak peminatnya ya. Iya, yang kualitas saja banyak peminatnya, apalagi yang kuantitas Iya. lebih banyak. Nah, gue mau nanya sedikit bang, bocoran harga. Hmm. Nah, di sini paling murah itu berapa? Paling murah itu di 650.000. Ya, 1 ekor ikannya masih ya, kalau yang segini ini udah kisaran harga 350 nih. Yang paling gini, Yang gede-gede ya, bukan yang kecil. Yang kecil ini kita belum rilis, kita belum jual. ya. Gitu. Yang gede itu sekitar yang paling murahnya 750. Yang paling bagusnya atau yang bisa yang layak kontes itu 2 jutaan. Ya. Tapi pernah ikut kontes juga bang? Sering, Sering. sering. Dapat nominasi? Grand Champion udah pernah. Grand Champion udah pernah. Juara 1 udah sering. Udah bosan ya? Ya bosan sih enggak, tetap kita kan selalu berusaha untuk jadi yang baik kan ya. Jadi Iya. kita hasil produksi kita itu kita tes lagi di arena kontes bagaimana. Tapi gue mau sedikit bocoran bang. Itu penilaian kontesnya itu seperti apa sih kalau di Mas Koki? Spesifik dia jadi gini, ada kan macam-macam ya jenis ikan ya. Kita contohkan di Oranda aja Oranda deh. aja, Ya, Ah, Oranda itu ada nilai untuk kepalanya harus bagaimana, jambulnya harus bagaimana, terus yang kedua badan. badan. Ya, tapi sorry, yang paling pertama sekali itu adalah first impression. Ikan itu harus lincah, ikan itu nggak boleh pasif. Berarti nggak bisa parkir ya? Nggak. Ikan itu harus bergerak bagus. Itu menandakan ikan itu sehat, siap untuk tanding. Gitu. Lalu dinilai dari kepalanya, dari bentuk badannya, dari sirip-siripnya semua. Berarti hampir dari semua itu dinilai ya? Semua dinilai. Ketika ikan parkir, out. Ikan parkir nggak juga out. Nah, biasanya juri itu akan ngetes apa diketok-ketok supaya dia bergerak dulu. Nah, dari gerakan tuh ketahuan ikan ini sehat atau tidak sehat. Gitu. Oh gitu. Biasanya kan kalau di kontes-kontes ikan yang lain, ketika parkir nilainya kurang poinnya. Ya, tapi kalau cupang ternyata dicolek juga loh. Dicolek juga? Iya, pernah ngeliat. Belum pernah sih lihat kontesnya. Pernah ngeliat, jadi dicolek. Jadi tetap juri itu mengusahakan. Ini kan kelihatannya bagus, tapi kok pasif. Coba kita colek. Gitu. Dicolek, ya. Jadi ikan yang pasif pun juga masih ada harapan untuk menang. Gitu. Nah, gue mau nanya bang. Model pertama abang pelihara Mas Koki. Modal pertama, Model pertama. nekat. Nekat. Modal pertama tuh 100.000 perak. 100.000 perak. Ya. 100.000 perak dapat berapa ekor? Saat itu dapat 20 ekor. Dapat 20 ekor. Ya, ikan 5.000-an satunya. Itu tahun 2004. Gitu, itu tahun 2004. Jadi gue ngambil ikan dari petani, gue jual ke tempat lain. Jadi kita nggak ada modal. Gimana cara kita bisa muter? Oh. Kita ambil ikan orang, kita jual, selisihnya baru kita makan buat ngasih makan ikan-ikan kita. Model 100.000 sekarang udah ratusan ya. Alhamdulillah. Udah ratusan. Alhamdulillah. Tapi enggak, jadi gini, itu 100.000 itu waktu kita masih versi teras rumah ya. Teras rumah. Nah, terus tahun 2006 sepertinya kita harus ini nih cari tempat yang lebih layak gitu kan. Akhirnya dapatlah kita di sini ngontrak saat itu dan kita minjem ke bank 10 juta. 10 juta untuk renovasi kolam segala macam. Habis itu, sisa duit cuma tinggal 300.000 kalau nggak salah. Dari 10 juta itu ya, sisa duit habis renovasi, bayar kontrak segala macam 300.000 itu yang kita putar Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi ini Alhamdulillah. sekarang udah hak milik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya nih kenceng ya omsetnya per bulan. Kenceng atau enggaknya itu relatif. Relatif, Tapi ya. poinnya sih begini, Mas Koki atau ikan atau hewan itu kan makhluk hidup ya. benar. Kita nggak bisa nentuin kita selalu pasti dapat hasil. Ya. Ada kalanya itu kita enggak atau enggak kita bilang lagi ada musibah kematian kita nggak dapat apa-apa. Justru kita harus
keluarin kocek kita lagi buat makan-makan ikan yang semua. Dari vitamin harus dijaga ya. Ya, Soalnya kan ikan ini identik dengan yang sering makan. sering makan, betul. Sering makan. Tapi kalau sering makan berlebihan nggak? Apanya? Pakannya itu kayak jadi penyakit jadi ya. Kalau ngomongin pakan, gue di sini paling nyeleneh di antara orang-orang lain. Iya, jadi gini, ada orang yang bilang, lu jangan kasih makan mas koki kebanyakan, nanti nungging. Gitu kan. Jadi jangan kasih makan terlalu sering, nanti nungging atau airnya kotor. Iya. Nah, kalau gue di sini enggak. Ikan nungging atau enggak itu tergantung dari genetiknya Dari dia. genetiknya dia. Iya. Indukannya bagaimana, nurunin ke anaknya bagaimana. Kalau memang ikan itu punya bakat nungging, dia pasti akan nungging. Tapi kalau ikan itu nggak punya bakat nungging, lo kasih makan banyak juga nggak akan nungging. Nggak akan mungkin. Nah, kalau dibilang airnya akan kotor, itu pakai filter canggih, Pakai filter canggih. ya. Jadi aku kasih makan terus. Jadi di sini gini, kita kasih makan sesering mungkin. Selagi dia mau makan silakan makan. Kalau dia nggak mau makan, gue cari akal. Gimana caranya supaya dia mau makan lagi? Gitu. Jadi nggak ada takaran. Nggak ada takarannya. Nggak Soalnya ada. kan kalau ikan ini kan yang doyan makan gitu. Doyan makan, kalian berpengaruh untuk pertumbuhan. Iya. Nggak berpengaruh. Kalau dia banyak makan, doyan makan, otomatis pertumbuhannya jadi cepat besar. Iya. Nah yang ini juga yang sering ya. Yang penyakit yang paling sering untuk Mas Koki. Penyakit yang paling sering. White spot paling. Iya, itu peralihan cuaca, itu suhunya agak dingin, itu white spot. Umumnya ya. Umumnya. Iya, umumnya. Di sini ada juga sekali-sekali